Iya, ini dari kakak-kakak narasumber ini, dari Kak Vista dengan awal mulanya mendalami agama sehingga ingin masuk SMPIT ya. Ini agama sudah dapat nih ya, satu. Kemudian Kak Hamzah ingin masuk dengan harapan bisa menghafalkan Al-Quran dengan tidak meninggalkan akademisi ya, seperti itu. Maka dua pokok ini memang sesuatu yang sangat luar biasa yang sudah ada di SMPIT kita ya. Masya Iya. Allah. Ada nggak sesuatu yang paling berkesan? Mungkin satu atau dua saja deh, ketika kakak-kakak ini mengenyam pendidikan di SMPIT Al-Ibro. Kak Vista. Karena saya kan dari SD Malaysia kan ya, jadi kayak masuk Indonesia tuh kayak masih linglung, bahasanya kayak apa ini, masih nggak paham sama Iya. materinya, nggak paham, jadi kayak nggak mudeng-mudeng gitu kan. Jadi pernah ada satu ketika tuh pas di asrama tiba-tiba kok ada bunyi teng neng neng dipanggil ke kantor, terus aku kenapa ya, aku salah apa gitu kan. Ternyata pas datang ke sana diajarin ulang materi yang nggak aku pahami tadi sampai segitunya, karena kan kesusahan. Meskipun Malaysia sama Indonesia tuh kan deket, tapi tetap aja ada istilah ataupun definisi yang susah mau Yang dipahami gitu berbeda kan. ya. Iya betul. Matematika apalagi, Ustaz Taufik apalagi itu susah Masya banget. Allah. Menurutku Oke, yang oke. kalau IPA sama matematika itu antara yang materi yang paling sulit dipahami dari segi kata wordsnya susah dipahami. Powersnya. Terus yang kedua itu pernah dulu pas kelas 7 sama Ustazah Isnani. Ustazah Isnani udah nggak ngajar di Alibro kayaknya. Tapi pas itu pernah kepikiran kan lihat kakak kelas Axel kan, itu siapa kok bawa Quran terus gitu kan, tanya sama Ustazah Isnani. Ustazah itu kalau misalnya kalau kita tuh ditawarin akselerasi, terus kalau nggak mau nggak apa-apa tah. Tanya gitu iseng-iseng. Soalnya pas itu ngerasa kayak emangnya semua orang mau ngafalin Quran kan repot gitu kan. Terus nggak tahu kenapa kan aku bilangnya nggak mau, tapi ternyata kedepannya tuh malah malah masuk ke ASA dan malah khatam di Alibah juga. Jadi kayak tidak menyangka, awalnya tuh kayak nggak mau, kepikiran susah ngapalin Al-Quran kan banyak, tebal 30 juz. Tapi 30 ternyata juz ya. itulah jalannya. Ternyata itulah jalannya. Kita tidak menyangka aturan hidup kita begitu kan. Masya Allah, itu kesyukuran yang Itu, luar biasa berarti ya, bisa mendapatkan iya, hidayah ya. alhamdulillah. Istilah kata itu Iya, hidayah. Yang maunya, iya yang betul. sebelumnya itu kok, aduh ngapalin Quran ini banyak 30 juz, bisa nggak Heeh. ini? Udah nanti pelajarannya yang masih ada yang tertinggal karena nggak bisa buat tadi bahasa-bahasanya, tapi alhamdulillah bisa Iya. dimudahkan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, satu lagi kesan yang tidak terlupakan tuh karena kan dulu tinggalnya di Malaysia, jadi ke Indonesia tuh kayak merantau anak pondokan merantau. Jadi 2 tahun full di Indonesia tuh nggak pulang sama sekali ke Malaysia. Jadi itu ujian juga buat kemandirian diri. Pas Masya Allah. 2 tahun tuh kan melalui 4 kali Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha kan tuh nggak sama family. Jadi itu kayak melatih diri juga biar kemandirian. Jadi banyak memang Alibaba nih bener-bener perintis dari sekolahnya sendiri dan juga dari kita sebagai siswa-siswi yang terawal di Alibro. Jadi kayak Masya gitu. Allah. Berarti itu tadi pendidikan karakter dan mental di Ya sini dapat benar. juga berarti ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Sebagai seorang hafizah, maka memang benar sih butuh untuk sebuah karakter yang sangat kuat dan tak mudah loyo lah istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Vista ini ya. Kemudian kita beralih ke kakak ganteng, ini Kak Hamzah. Pengalaman yang paling berkesan itu tadi perjuangan, benar-benar perjuangan saat menghafal Quran tuh berkesan banget. Soalnya Masya Allah. cita-cita pengen jadi hafiz Quran, terus di mana saat menghafal tuh kejar-kejaran sama teman halako, terus bener-bener kayak balapan gitu. Antum Musabaqah udah berarti surat ya, berapa? benar-benar itu ya. Iya, antum udah surat Oke. berapa? Antum yang halaman berapa? Ayat berapa? Langsung paginya disiapin, malamnya disiapin buat setoran besok. Murojaah juga gitu, sama saling menguatkan gitulah. Masya Allah. Itu paling berkesan sih, apalagi ya di suasana-suasana zaman dulu. Suasana-suasana yang benar-benar merasakan perjuangannya banget. Terus juga treatment, terus sikap ustadz ke kita itu juga memotivasi kita banget, kayak misalkan disiplinnya gitu,
ketaatan kita kepada guru-guru juga jadi terbangun gitu dari menghafal Quran. Soalnya saya juga ngerasa setelah menghafal Quran, setelah apa namanya mencoba menghafal sampai sebanyak itu, jadi otak saya itu seperti terorganisir gitu, kayak Masya Allah. lebih terlatih. Alhamdulillah lebih terlatih kayak untuk apa aja gitu, lebih terorganisir gitu. Soalnya kita kan udah disiplin untuk menghafal Quran setiap hari, berapa lembar, berapa halaman, berapa ayat, bahkan berapa juz gitu kan. Hingga otak itu jadi lebih enteng, mungkin lebih, jadi misalkan ada akademik yang kurang, terus misalkan nggak paham di matematika segala macam gini, dijelasin sedikit, dijelasin agak, ya nggak terlalu banyak, jadi kita lebih paham gitu, lebih cepat pahamnya. Bener-bener intan surullah yang surukum ya berarti ya. Iya, benar nggak itu ya? Benar ya, intan surullah yang surukum ya. Barang siapa yang kalau kamu itu menolong agama Allah, karena memang wujud dari menolong agama Allah ya dengan menghafal Al-Quran itu ya, maka Allah akan memudahkan segalanya, entah itu urusan dunia atau urusan akhirat, seperti yang dijelaskan oleh Kak Hamzah tadi, bahwasanya mulai dari menghafal Al-Quran saja, di situ bisa menjadi fondasi untuk memanage kehidupan kita sehari-hari, lebih disiplin, lebih teratur, lebih bisa memahami pelajaran-pelajaran gitu ya. Masya Allah.